got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. Sejarah konflik menurut George Simmel ialah konflik bukanlah suatu hal yang bersifat negatif, seperti dapat mengancam retaknya suatu kebersamaan antara individu dengan kelompok. Tapi konflik merupakan unsur dasar kehidupan manusia. Artinya, konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja. Konflik merupakan perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntunan-tuntunan berkenaan dengan status, kekuasaan, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya terbatas. Oleh sebab itu, konflik merupakan gejala yang selalu mengisi kehidupan sosial. Konflik ini timbul karena adanya persamaan dan perbedaan kepentingan. Konflik dalam kehidupan sosial disebut dengan konflik sosial, yaitu benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain, yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih. Ini berarti bahwa dalam kehidupan sosial tidak ada satupun manusia yang memiliki kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, maupun kehendak, tujuan, dan sebagainya. Teori konflik mengutip jurnal berjudul Teori Konflik Sosial Klasik dan Modern oleh M. Wahid Nur Tualeka 2017 menjelaskan teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada pemilikan sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok pemisah kelas dalam masyarakat. Teori konflik muncul sebagai reaksi dari munculnya teori struktural fungsional. Simmel punya 4 pokok pemikiran, yaitu sebagai berikut. Pertama, analisisnya pada level mikro tentang psikologi individu dalam kehidupan sosial. Kedua, fokusnya pada hubungan interpersonal atau interaksi antara individu. Ketiga, pada level struktural sosial dan budaya perubahan yang terjadi. Keempat, metafisika. Asumsi dasar teori konflik muncul sebagai reaksi dari munculnya teori struktural fungsional. Pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar dari teori konflik ini adalah pemikiran Karl Marx. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, teori konflik mulai merebak. Teori konflik menyediakan alternatif terhadap teori struktural fungsional. Pada saat itu, Marx mengajukan konsepsi mendasar tentang masyarakat kelas dan perjuangannya. Marx tidak mendefinisikan kelas secara panjang lebar, tetapi ia menunjukkan bahwa dalam masyarakat pada abad ke-19 di Eropa di mana dia hidup terdiri dari kelas pemilik modal atau berjuis dan kelas pekerja miskin sebagai kelas proletar. Kedua kelas ini berada dalam suatu struktural sosial hierarkis. Kaum berjuis melakukan eksploitasi terhadap kaum proletar dalam proses produksi. Eksploitasi ini akan terus berjalan selama kesadaran semu eksis dalam diri proletar, yaitu berupa rasa menyerah diri, menerima keadaan apa adanya tetap terjaga. Ketegangan hubungan antara kaum proletar dan kaum berjuis mendorong terbentuknya gerakan sosial besar, yaitu revolusi. Ketegangan tersebut terjadi jika kaum proletar telah sadar akan eksploitasi kaum berjuis terhadap mereka. Ada beberapa asumsi dasar dari teori konflik ini. Teori konflik merupakan antitesis dari teori struktural fungsional, di mana teori struktural fungsional sangat mengedepankan keteraturan dalam masyarakat. Teori konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Teori konflik melihat bahwa di dalam masyarakat tidak akan selamanya berada pada keteraturan. Buktinya, dalam masyarakat manapun pasti pernah mengalami konflik-konflik atau ketegangan-ketegangan. Kemudian,
Teori konflik juga melihat adanya dominasi, koersi, dan kekuasaan dalam masyarakat. Teori konflik juga membicarakan mengenai otoritas yang berbeda-beda. Otoritas yang berbeda-beda ini menghasilkan superordinasi dan subordinasi. Perbedaan antara superordinasi dan subordinasi dapat menimbulkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan. Inti pemikiran konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan, dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial. Teori George Simmel juga memaparkan interaksi sosial timbul karena kepentingan-kepentingan dan dorongan tertentu. Simmel beranggapan bahwa sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang harus dimiliki tujuan mendeskripsikan, mengklasifikasikan, atau menganalisis dan melakukan penyelidikan tentang bentuk hubungan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Audio Jungle.